Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap semoga kalian semua diberikan kesehatan. Hari ini Ibu akan mengajar materi tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Toha ayat 124 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Keduanya tersebut yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi. Dari sini bisa kita pahami bahwa setiap manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang lurus. Al-Quran dan hadis akan menjadikan perjalanan hidup manusia menjadi terarah. Nah, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran menurut bahasa yaitu bacaan atau bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya itu adalah ibadah. Keistimewaan dari Al-Quran yang pertama, memuat ringkasan dari ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Keistimewaan yang kedua dari Al-Quran yaitu memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Keistimewaan yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah hilang dengan apa yang Dia ciptakan. Keistimewaan yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Setelah tadi berbicara mengenai keistimewaan dari Al-Quran, Al-Quran sendiri mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Yang kedua, Al-Quran sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui. Nah, fungsi yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, Al-Quran sebagai pengoreksi terhadap ajaran-ajaran atau kitab-kitab terdahulu yaitu seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai obat hati manusia. Setelah kita berbicara mengenai Al-Quran, yaitu ajaran atau hukum Islam yang pertama, nah sekarang kita mempelajari tentang hadis, hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Rasulullah. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Hadis biasa dimaknai dengan sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah,
ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengikuti sunnah Nabi akan menghindarkan umat dari kesesatan dan bid'ah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadullu abadan ma in tamasaktum bihima kitabillah nati rasul. Riwayat Muslim. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama hadis qauli. Hadis qauli yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li perbuatan Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu keadaan Nabi yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dari perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peranan yang sangat penting dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Setelah kita belajar apa sih Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia, apakah itu sangat penting? Nah, sekarang Ibu memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.